Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam ruang virtual. Kita semua sebagai penjaga tol langit, Bapak Ibu, pejuang tol langit. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu pada diklat kami ini, yaitu diklat video pembelajaran dan YouTuber. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Sulistiawati MPD selaku narasumber kita pada hari ini, kepada Bapak Taufik Mulyadi SPDMT selaku founder Sang Inovator, kepada Ibu Ana Juniati SH MPD selaku moderator, dan juga Bapak Teguh Priyanto selaku admin kita di ruang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari founder kita Sang Inovator, acara ketiga yaitu doa. Dan itu adalah acara inti kita, dan nanti dilanjutkan dengan materi yang akan dimoderatori oleh Bu Ana Juniati. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita buka acara diklat pembuatan video pembelajaran dan YouTuber tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2020 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dari Sabang sampai Merauke, ya, kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu sambutan founder Sang Inovator. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Taufik Mulyadi SPDMT. Kepada Bapak Taufik dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Hidayati. Yang saya hormati Ibu Dr. Diah Sulistiawati, Magister Pendidikan, selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Mufid Masruhan SPD Eskom, yang pada saat ini izin karena harus menghadiri kegiatan di Banyumas. Yang saya hormati Ibu Ana Juniati, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku moderator. Yang saya hormati Ibu Hidayati SPD Magister Pendidikan selaku host dan juga nanti sekaligus moderator. Kemudian yang saya banggakan kepada Bapak Ibu semuanya peserta diklat pembuatan video pembelajaran dan menjadi YouTuber pada hari ini tanggal 18 Juli sampai dengan 22 Juli 2020 akan kita mulai, di mana kegiatan ini didasari karena perkembangan yang melanda di seluruh negara di dunia ini, dan bahkan di negara kita juga mengalami peristiwa musibah atau pandemi COVID-19, di mana kegiatan pembelajaran harus melalui daring atau diistilahkan dengan PJJ. Melihat situasi kondisi itu, kami berharap untuk kegiatan diklat ini bisa memberikan peningkatan kompetensi bagaimana Bapak Ibu guru di seluruh pelosok tanah air, baik dari jenjang TK, SLB, SD, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi dan umum yang mengikuti kegiatan ini dapat memperoleh ilmu dalam hal
peningkatan kompetensi penggunaan IT, pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan untuk proses pembelajaran secara daring sehingga semakin berkualitas dan semakin baik dan mudah diterima oleh anak didik kita. Tujuan dan harapan kegiatan ini adalah bagaimana para peserta dari berbagai jenjang dan profesi tersebut dapat menghasilkan sebuah karya inovatif yang satu sisi dapat dinilaikan untuk pengembangan diri, untuk kenaikan pangkat, atau untuk penilaian dupa. Dan yang cukup penting di sini adalah bagaimana Bapak Ibu guru bisa meningkatkan kompetensi pembuatan media pembelajaran berbasis video. Kegiatan ini akan berlangsung sejak tanggal 18 hari ini sampai dengan 22 yang dilakukan selama 2 hari melalui meeting room menggunakan aplikasi Teams. Kemudian tanggal 20 sampai 22 menggunakan kelas virtual. Di mana kegiatan 2 hari kita akan mendengarkan sesi presentasi narasumber menggunakan meeting room. Kemudian selama 20 sampai 22 akan menggunakan kelas virtual, yaitu praktek pembuatan video pembelajaran. Dan hasil akhir harus ada atau menghasilkan produk yang nyata berupa video pembelajaran yang akan di-share, di-upload di YouTube. Sehingga bermanfaat bagi publik dan banyak orang. Bapak Ibu, kegiatan ini diikuti kurang lebih 120 dari berbagai kabupaten provinsi di seluruh Indonesia, baik dari jenjang SLB sampai dengan perguruan tinggi. Saya sangat bangga dan sangat terharu atas antusias Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, namun kita bisa berbuat banyak. Paling tidak untuk berbakti pada bangsa dan negara ini melalui dunia pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengurangi makna pada kegiatan tatap muka, kegiatan ini disusun, direncanakan sedemikian rupa, sehingga tujuan pokok kita tercapai. Bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi IT untuk proses peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang nanti akan memberikan ilmunya kepada kita semua peserta, sehingga kemampuan kita selalu di-upgrade, diperbarui, sehingga betul-betul kami bisa bermanfaat atau meningkatkan diri di dalam profesi sebagai seorang guru. Demikian sepatah kata dari saya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang keempat ini secara daring, di mana kami selaku organisasi yang sudah berbadan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan platform kami adalah meningkatkan para kompetensi sumber daya manusia di bangsa negara kita. Dan saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, organisasi ini bisa menjadi organisasi penggerak tingkat nasional yang kemarin 2 minggu yang lalu sudah disupervisi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Mohon doanya sehingga semakin peran sang inovator media inovatif. Kurang lebih saya sampaikan seperti itu dan mohon maaf apabila dalam sambutan kami kurang berkenan kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan saya secara pribadi selaku Ketua Umum Sang Inovator, kami berharap nanti panitia bisa membantu menyelenggarakan kegiatan ini semaksimal mungkin, membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dengan sepenuh hati,
sehingga peserta dilayani dengan maksimal. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ida. Iya, baik Bapak Taufik. Terima kasih sudah memberikan sambutan dan pencerahannya kepada kami semua. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang ketiga yaitu doa. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa semoga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara inti yaitu penyampaian materi nanti akan disampaikan oleh Ibu moderator, Ibu Ana. Tetapi sebelum saya serahkan ruang meeting ini kepada Bu Ana, saya mohon sekali lagi kepada para peserta, ketika narasumber menyampaikan presentasinya, kami mohon dengan amat sangat Bapak Ibu peserta untuk mematikan kamera dan mematikan mic-nya semua. J, barangkali ada yang baru masuk dan belum tahu peraturan itu, mohon untuk kamera dan mic dimatikan semua supaya kegiatan diklat kita bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, nanti yang boleh menyalakan kamera hanya Ibu Ana dan Ibu Diah ketika presentasi. Bu Diah pun juga boleh mematikan kameranya karena supaya presentasi PowerPoint-nya bisa muncul dengan baik di kamera kita, di monitor kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong dimatikan kameranya masing-masing. Ya, saya hitung untuk beberapa menit sebelum kita mulai, sebelum saya serahkan ke Bu Ana. Tolong dimatikan kameranya Bapak Ibu dengan mengklik tanda kamera. Tanda kameranya diklik Bapak Ibu, ya. Ibu Buryani bisa diklik kameranya, Ibu Dwi Farida bisa diklik kameranya. Kamera. Ya, ada di situ di laptop Bapak Ibu. Mohon untuk diklik tanda kamera. Bagaimana Pak Teguh? Sudah semuakah? Mematikan? Masih Bu Dwi Farida. Ya, Bu Dwi Farida silakan dimatikan Ibu. Untuk kameranya. Iya, terima kasih Ibu. Ampun. Oke, baiklah. Ya, masih ada Bu Dwi Farida. Bu Sri Minarni malah membuka. Ya, Bu Dr. Anda Sri Minarni minta tolong di off-kan kameranya. Bu Dwi Farida minta tolong di off-kan kameranya dengan mengklik tanda kamera. Tadi sudah, sekarang nongol lagi. Bu Dwi Farida minta tolong Ibu, kameranya dimatikan dulu Ibu. Lanjut ya. aja ya. Ya, nanti sambil di ini ya Bu ya. Sudah, yang lain sudah off semua ya Pak Teguh. Nah, takutnya suaranya masuk lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya room virtual kita ini saya serahkan kepada Ibu Ana Yuniati SH MPD selaku moderator kita untuk memandu Bu Diah Sulistiawati dalam menyampaikan materinya. Kepada Ibu Ana Yuniati dipersilahkan. Mic-nya Ibu belum dinyalakan, Ibu Ana. Mic-nya belum dinyalakan. Mulai dari awal. Sudah? Mulai dari awal. Sudah. Iya. Terima kasih Bu Hidayati. Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya.
Bahagia sekali hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam acara webinar yang sangat luar biasa ini. Selama 4 bulan kita sudah melakukan mungkin kita biarkan tidak belajar, meskipun mereka berada di rumah. Salah satu inovasi pembelajaran yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menyampaikan materi pembelajaran secara virtual kepada anak-anak. Banyak sekali caranya. Bisa melalui WhatsApp yang kita kenal setiap hari, atau yang sekarang lagi trennya dengan YouTube pembelajaran. Nah, kali ini kita semua akan mengikuti kegiatan pembuatan video animasi pembelajaran dan YouTuber. Menjadi YouTuber itu sesuatu yang sangat menyenangkan kalau saat ini. Meskipun guru, rasanya enak sekali kalau bisa menjadi YouTuber. Selain membagi ilmu, kita bisa mendapatkan penghasilan lebih, gitu ya. Tetapi hari ini yang akan kita disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dr. Diah Sulistiowati, MPD. Beliau adalah pakar tentang penilaian PAK. Nah, bagaimana menjadi YouTuber, bagaimana membuat video pembelajaran, itu bisa dijadikan modal tambahan penilaian PAK kita. Sebelum Bu Diah memulai acara ini, saya sampaikan terlebih dahulu profil dari Ibu Diah. Nama lengkapnya adalah Ibu Diah Sulistiowati, MPD, NIP 1960 0421 1982 01 2018. Pekerjaan atau jabatan beliau saat ini adalah pengawas SD di Kabupaten Karanganyar. Instansi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Kemudian pangkat golongan. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua sebagai guru supaya mendapatkan pangkat yang bisa mengikuti Bu Diah. Pangkat tertinggi adalah Pembina Utama 4E. Alamat instansinya di Kompleks Perkantoran Cangaan Karanganyar. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen menghubungi beliau, bisa mencatat kontak person beliau ada di 085 71 61 45 688 atau WA-nya 089 60 52 31 955. Saya ulangi sekali lagi, barangkali Bapak Ibu kepingin kontak beliau. Beliau dengan senang hati membantu Bapak Ibu dalam kaitannya dengan PAK. Nomor HP 085 71 61 45 688 atau WA-nya 089 605 23 1955 atau emailnya diah_mpd@yahoo.co.id. Pengalaman beliau, selain beliau menjadi juara nasional pengawas berprestasi, yaitu yang pertama sebagai fasilitator nasional PPK. Yang kedua, tim penilai angka kredit pengawas sekolah tingkat pusat. Yang ketiga, asesor dan master trainer calon kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mendaftar sebagai calon kepala sekolah bisa menghubungi beliau supaya dibantu untuk menyelesaikan ujian-ujian tahapan-tahapan sebagai kepala sekolah. Kemudian
Beliau juga menjadi mentor calon pengawas. Yang terakhir sebagai narasumber kurikulum 2013 jenjang sekolah dasar. Itu profil narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya, dan saya yakin Bu Diah memang yang saya kenal selama ini adalah pribadi yang luar biasa. Tidak panjang lebar, Bapak Ibu, kami persilakan Bu Diah Sulistiowati untuk memulai materinya. Room kami persilakan. Monggo Bu Diah. Terima kasih Bu Ana, Pak Taufik, Bu Hidayati yang membantu acara pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Ibu dalam rangka membahas tentang karir ya, pengembangan karir, juga untuk kelancaran pembelajaran jarak jauh, dan angka kredit yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai materi yang diserahkan kepada saya, yaitu tentang pembuatan karya inovatif. Namun sebelum saya masuk ke pembuatan karya inovatif, tentu saya mengawali terlebih dahulu mengapa karya inovatif pada saat-saat luar biasa saat ini, di masa pandemi COVID-19 saat ini, begitu kita memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, kita dihadapkan pada kondisi yang luar biasa. Dan di dalamnya kita, Bapak Ibu selaku pendidik jenjang apapun, saat ini memang kondisinya sangat memprihatinkan tetapi menantang buat kita para pendidik. Bapak Ibu, sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah telah mengumumkan penutupan kelas, kemudian dilaksanakannya work from home dan pembelajaran anak-anak belajar mandiri dari rumah dengan istilah pembelajaran jarak jauh dan BDR, pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk tahun ajaran baru ini itu masih diteruskan karena dengan munculnya SE Mendikbud, SE bersama Mendikbud, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya kelas-kelas untuk tatap muka itu diizinkan baru untuk daerah-daerah yang zona hijau. Zona hijau sendiri selama 2 bulan, Bapak Ibu, khusus bulan Juli, itu baru jenjang SMP, SMA, SMK, boleh melaksanakan tatap muka tetapi shift 50%, sehingga yang 50% masih belajar dari rumah atau lewat pembelajaran jarak jauh, sedangkan yang 50% dengan protokol kesehatan boleh tatap muka. Itu jalur zona hijau, sedangkan zona kuning dan zona merah sama sekali belum boleh dilakukan pembelajaran tatap muka. Itu saja diizinkan oleh pemerintah daerah dan diizinkan oleh komite dan orang tua sekolah masing-masing. Nah, lalu bagaimana kita sebagai pendidik menghadapi kondisi yang harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Anak-anak harus belajar dari rumah. Ini tentu tantangan yang menarik buat kita semua Bapak Ibu. Tentu kita selaku pendidik harus menangkap peluang ini. Peluang itu harus tetap menjadi hal yang menantang buat kita. Karena Bapak Ibu tidak boleh bertatap muka dengan anak-anak di kelas, karena kelas tatap muka belum diperbolehkan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah, tetapi anak-anak belajar dari rumah dengan lewat skenario pembelajaran dari guru, lewat pembelajaran jarak jauh. Nah, hal inilah yang perlu Bapak Ibu mendapatkan asupan wawasan baru. Mungkin ini founder Sang Inovator mempunyai trik inovasi yang luar biasa yang ditawarkan kepada para pendidik di seluruh Nusantara ini, bahwasanya dalam kondisi era pandemi COVID-19, para guru dengan pembelajaran jarak jauh, anak-anak belajar dari rumah, tetap kita tertantang untuk melakukan inovasi secara virtual menggunakan basis digital, yaitu tetap kita harus memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran mandiri dari rumah
dengan skenario pembelajaran dari guru, yaitu pembelajaran jarak jauh, tentu skenario pembelajaran ini perlu dikemas yang menarik dan bermakna. Jadi tugas yang dari guru tidak hanya lewat virtual WA yang isinya tugas-tugas untuk mengerjakan soal nomor sekian sampai halaman sekian yang membuat anak-anak mungkin menjadi beban karena belum pernah proses pembelajarannya dilakukan. Ya, ini guru bisa menangkap peluang itu sebagai sebuah karya inovatif yang bisa dihasilkan di masa pandemi, sehingga bisa membantu proses pembelajaran anak-anak tetap menyenangkan dan bermakna, tapi sang guru sendiri memiliki nilai angka kredit. Di pembelajaran jarak jauh, anak-anak pembelajaran dari rumah, ini bukan berarti guru tidak melakukan inovasi pembelajaran. Justru di sini Bapak Ibu ditantang bagaimana lewat pembelajaran jarak jauh kita menggunakan basis digital secara virtual, kita tetap melaksanakan pembelajaran yang biasanya kita lakukan di kelas, tapi sekarang kita kemas ke dalam sebuah media interaktif, bisa menggunakan media PowerPoint yang diisi dengan video, yang kemudian mungkin diunggah di YouTube. Ini ada dua hal kepentingan. Yang pertama adalah membantu anak-anak dalam proses belajar dari rumah. Yang kedua juga mungkin ini sebagai inovasi dari seorang guru. Di samping membantu anak-anak juga di situ mungkin sebagai mata pencaharian baru ya, sebagai YouTuber. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini materi yang pertama untuk saya ini tentang kaitannya dengan karya inovatif. Bagaimana nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat sebuah karya video pembelajaran yang mungkin diunggah oleh Bapak Ibu di YouTube, yang bisa diakses oleh siapa saja, baik itu siswa maupun guru-guru lain yang akan mengadopsi sebagai bahan pembelajaran jarak jauh yang akan digunakannya. Nah, ini ada nilai penghargaan angka kreditnya, Bapak Ibu. Saya sebelum membahas secara khusus tentang karya inovasinya, tentu ini ada nilai kreditnya, Bapak Ibu. Tetapi yang dinilai itu bukan YouTube-nya, bukan video pembelajarannya, tetapi yang nanti yang dinilai itu adalah laporan karya inovatif, Bapak Ibu. Lalu laporan yang seperti apa? Ini ya, Bapak Ibu, akan saya mau izin share. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pemaparan tentang karya inovatif ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi karya inovatif itu sebenarnya banyak yang bisa kita hasilkan ya. Di masa pandemi ini sebenarnya PKB tetap harus dilakukan oleh seorang guru, karena kita tidak tahu ya Bapak Ibu, Maret mulai dengan work from home, pembelajaran jarak jauh, anak-anak belajar mandiri di rumah, sampai kapan ini proses ini nanti akan terjadi? Sampai akhir tahun 2020 kita juga belum tahu, karena itu rahasia Tuhan. Dan mudah-mudahan kita berharap pembelajaran tatap muka segera bisa kita lakukan. Walaupun kondisi yang serba sulit seperti ini Bapak Ibu, kita sebagai guru yang inovatif harus tetap melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena Bapak Ibu, kita setiap kali melaksanakan kegiatan inovasi, baik itu berupa itu publikasi ilmiah, pengembangan diri, maupun karya inovatif, itu bisa kita lakukan apapun. Hanya kita mampu menangkap peluang ini dalam kondisi yang luar biasa di era pandemi ini, bisa menangkap peluang itu tidak Bapak Ibu. Contoh misalnya, untuk melaksanakan PKB publikasi ilmiah untuk PTK, saya kira Bapak Ibu untuk melaksanakan PTK pada masa pandemi ini sangat tidak mungkin. Karena PTK itu memerlukan tatap muka di depan kelas. Sedangkan kita tidak melakukan tatap muka di depan kelas. Tetapi kita melakukan pembelajaran jauh-jauh. Lalu bagaimana kalau kondisi dalam 1 tahun ini kita tidak menghasilkan produk karya penelitian? Padahal saya berkeinginan tahun 2021 saya harus naik pangkat. Dalam naik pangkat harus minimal ada 1 karya penelitian. Kalau saya tidak bisa melakukan PTK, bisakah kita melakukan penelitian dalam bentuk lain? Bisa Bapak Ibu, non PTK. Seperti misalnya, Bapak Ibu melakukan penelitian deskriptif kualitatif.
menggambarkan bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Bisa Bapak Ibu susun lewat deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif. Silakan Bapak Ibu. Yang penting bukan PTK. Kalau PTK itu harus ada proses pembelajaran di kelas. Karena kita selama masa pandemi tidak ada pembelajaran di kelas. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah penelitian deskriptif, boleh itu kualitatif, boleh itu kuantitatif. Atau mungkin ex post facto ya, untuk eksperimen ex post facto atau eksperimen semu boleh kita lakukan. Itu di ranah PKB publikasi ilmiah. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauh sendiri, di samping Bapak Ibu bisa melakukan publikasi ilmiah untuk kepentingan pengembangan karir Bapak Ibu, di pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu ini diharapkan tidak hanya menggunakan WA group pada anak-anak yang isinya soal halaman ini, kerjakan ini, bukan itu. Tetapi diharapkan di dalam WA group Bapak Ibu kemas di situ ada produk-produk pembelajaran inovatif lewat video pembelajaran interaktif. Nah, namun Bapak Ibu, video pembelajaran interaktif saya potong aja ya karena untuk karya inovatif itu jenisnya banyak. Halo Bu Dia. Ya. Bu Dia suaranya hilang. Pak Teguh mohon maaf Pak Teguh. Suaranya hilang. Suaranya Apakah... Bu Dia Sulis. Ya. Suaranya jelas. Suaranya jelas ya, mungkin karena sinyal ya, mungkin karena sinyal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bisa menghasilkan sebuah produk video pembelajaran interaktif, itu produknya di 3.1 ini di karya inovatif Bapak Ibu. Masuk dalam teknologi tepat guna ya, karena di karya inovatif itu sendiri kan banyak ya, kita akan fokus di teknologi tepat guna. Nah, di teknologi tepat guna itu ada kompleks, ada sederhana. Nah, ini kalau kita menggunakan menghasilkan karya inovatif teknologi tepat guna berupa video pembelajaran. Ini manakala Bapak Ibu ini durasinya sekitar 30 menit, itu masuk kategori sederhana Bapak Ibu. Nilainya 2. Oke, Ibu Dia udah share screen belum ya? Maaf. Sudah? Belum terlihat? Ya, teman-teman udah kelihatan belum, Pak Teguh? Belum. Iya. Belum terlihat? Belum. Iya, Ibu, belum kelihatan. Oh, belum terlihat. Tadi belum terlihat. Iya, oh, belum terlihat. Ibu. Coba saya ulang ya, saya ulang. Iya, Ibu. Oke, diulang Oke, dari awal, ulang. Ibu. Sudah bisa dilihat? Belum. Belum? Waduh. Ya. Belum. Sebentar ya. Bisa dilihat? Belum, Bunda. Aduh. Di-share ulang, Bu. Ya. Ya, sudah? Itu di pilihan Sudah. Windows. Sudah. Ya, sip. Sudah. Bisa ya? Jadi saya tidak membahas karya inovatif secara keseluruhan karena kegiatan ini arahnya nanti Bapak Ibu punya produk di video pembelajaran dan video pembelajaran itu nanti akan diunggah di YouTube kan begitu. Nah ini di karya inovatif masuknya di sini Bapak Ibu ya. Karya inovatif kan ada menemukan teknologi tepat guna, ada pembuatan alat peraga, ada mengikuti penyusunan standar dan menciptakan karya seni. Kita akan bahas di 3.1 yaitu menemukan teknologi tepat guna ya. Karena untuk karya media pembelajaran yang akan Bapak Ibu hasilkan dalam kegiatan ini berupa video pembelajaran itu termasuk karya teknologi tepat guna yang berbasis virtual, berbasis digital Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas di buku 4-nya lebih jelas lagi. Nah, di karya teknologi tepat guna itu ada 2 macam kategorinya, kategori sederhana dan kategori kompleks. Kategori sederhana manakala video pembelajaran yang Bapak Ibu kemas itu nanti durasinya 30 menit Bapak Ibu. Kalau durasinya 30 menit, Bapak Ibu di situ masuk kategori teknologi tepat guna sederhana. Tapi kalau 60 menit sampai 60 menit, 30 sampai 60 menit itu masuk di kategori kompleks, nilainya 4. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari di buku 4, buku 4 edisi tahun 2019. Sistematikanya ada di lampiran 11. Supaya lebih jelas mungkin saya
share bukunya ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat bukunya? Ampun. Bisa, Bu. Ampun ya, saya tidak akan membahas keseluruhan, tapi khusus yang berkaitan dengan video pembelajaran. Ya, kaitannya dengan video pembelajaran itu masuk di kelompok masuk di kelompok karya inovatif teknologi tepat guna. Sebentar ya, saya ini ya, di teknologi tepat guna khususnya ini di satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran atau manajemen atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi 60 menit, kategorinya adalah kategori kompleks. Sedangkan yang sederhana, yang kata ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi evaluasi pembelajaran manajemen atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif 30 menit. Ya, jadi gimana? Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Lanjut, Ibu. Oke ya. Yang 60 menit kategorinya kompleks nilai 4, yang 30 menit kategorinya sederhana nilainya 2. Nah, ini cara pembuatan laporannya ada di lampiran 11, Bapak Ibu. Buku edisi 2019 ya, buku edisi terbaru, itu ada di lampiran 11. Nanti mungkin Bapak Ibu peserta bisa minta materi ini ke Bu Hidayati ya, Bu Hidayati nanti tolong peserta disampaikan ini. Jadi kerangka isi laporan karya teknologi tepat guna, yaitu format laporan pembuatan dan penggunaan alat atau mesin, pembuatan media, bahan ajar interaktif berbasis komputer, termasuk video pembelajaran, dan pembuatan program aplikasi komputer, termasuk animasi. Ini ya, itu semua sama. Entah itu animasi, entah itu aplikasi, entah video pembelajaran, semua yang berbasis komputer itu ada di lampiran 11 ini ya. Bapak Ibu nanti memilih kalau memang itu video pembelajaran, fokuskan ke video pembelajaran. Kalau memang animasi pembelajaran atau aplikasi komputer yang berguna untuk proses pembelajaran atau penilaian, fokuskan ke itu. Tergantung dari ini karya yang nanti Bapak Ibu hasilkan selama sampai tanggal 22 nanti itu apa? Kalau video pembelajaran ya video pembelajaran itu media pembelajaran interaktif ya. Kemudian ini sistematikanya ikuti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti laporan ini karena yang dinilai bukan video pembelajarannya, tetapi yang dinilai adalah laporan dalam Bapak Ibu menyusun media interaktif itu, video pembelajaran yang Bapak Ibu buat, itu dilaporkan di sini. Antara lain di situ ada daftar gambar, nama karya, tujuannya, kemudian di dalamnya bagaimana cara pembuatan, foto-foto, proses pembuatannya, cara penggunaannya harus dipaparkan di dalamnya. Sehingga nanti tim penilai angka kredit itu yang dinilai adalah laporannya ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana video pembelajarannya? Video pembelajarannya dilampirkan dalam bentuk lampiran, bisa itu berupa ini CD dalam CD ya, atau di flash disk. Yang nanti dilampirkan tentu di staples di laporan pembuatan teknologi tepat guna di sini. Karena nanti tim penilai akan melihat produknya itu dalam lampiran itu. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya menilaikan berupa produk tanpa laporan, juga tidak bisa dinilai Bapak Ibu. Karena yang dinilai itu laporannya. Di dalam laporan itu bagaimana cara pembuatan, cara penggunaan, proses pembuatannya, kemudian proses penggunaannya itu diceritakan semuanya itu. Walaupun hasilnya juga perlu dilampirkan, baik itu di dalam CD atau flash disk, dilampirkan di dalam laporan tersebut. Itu ya Bapak Ibu, jadi untuk
karya inovatif yang berupa video pembelajaran yang akan Bapak Ibu kembangkan di situ. Bagaimana untuk YouTube-nya? Apakah YouTube-nya itu ada nilai angka kreditnya? Itu satu paket ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang menghasilkan video pembelajaran kemudian diunggah di YouTube itu satu paket. Tentu Bapak Ibu kalau itu juga diunggah di YouTube, tentu linknya harus dilampirkan juga di laporan supaya tim penilai angka kredit itu bisa membuka link YouTube yang telah Bapak Ibu unggah, di mana itu tim penilai bisa merunut lewat link yang dilampirkan juga di dalam laporan. Mungkin yang berupa video pembelajarannya bisa dilampirkan, tetapi untuk YouTube yang sudah diunggah ke YouTube, produk yang sudah diunggah di YouTube, Bapak Ibu perlu melampirkan link YouTube-nya di dalam laporan itu, sehingga kriteria dari karya nomor 11 ini bisa terpenuhi, bahwa ini laporan pembuatan atau penggunaan media bahan ajar interaktif berbasis komputer. Berbasis komputer tidak hanya di flash disk atau di CD, tapi Bapak Ibu nanti kan arahnya menjadi YouTuber, diunggah ke YouTube. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus memberikan linknya itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pembuatan ini di lampiran 11, ini lebih detailnya nanti ada di halaman tadi yang sudah saya tayangkan di dalamnya ya. Kalau di PowerPoint-nya sih sebenarnya itu simple aja untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa video Bapak Ibu yang Bapak Ibu hasilkan itu nilainya masuk dalam kategori kompleks atau sederhana, itu melihatnya dari durasi lama video yang Bapak Ibu buat. Nah, ini tentunya kalau durasinya sampai 60 menit atau lebih itu kategorinya kompleks. Tapi kalau itu 30 menit, kurang dari 60 menit, paling pendek 30 menit sampai 60, kurang dari 60 menit, itu kategorinya sederhana. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi yang dinilai adalah laporannya. Sedangkan karya inovatifnya harus dilampirkan di situ, bisa di CD ataupun di PowerPoint, di flash disk, boleh di CD atau di flash disk. Tuh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mempelajari ini ya, cara pembuatan laporannya, detail sistematikanya ada di lampiran 11 yang tadi sudah saya tayangkan. Nanti karya-karyanya ini harus memenuhi kriteria, tidak boleh meninggalkan sistematika yang ada dalam buku 4 Bapak Ibu. Karena tim penilai angka kredit melihat produk karya inovatif Bapak Ibu nanti semua akan dirujuk dari buku 4 ini, karena buku 4 ini sebagai dasar untuk penilaian angka kredit guru, khususnya di PKB, khususnya di karya inovatif, ya, khususnya di karya inovatif. Nah, Bu, pertanyaannya, mungkin kalau saya di masa pandemi ini hanya menghasilkan karya inovatif, saya nanti kan belum bisa naik pangkat, Bu, karena harus punya karya penelitian. Tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu di masa pandemi ini bisa menghasilkan karya penelitian, tetapi bukan penelitian tindakan kelas. Karena penelitian tindakan kelas ini hanya dilakukan manakala Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Kalau tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan PTK. Loh Bu, kalau saya nanti tidak bisa memiliki produk karya penelitian, saya tidak bisa naik pangkat. Tentu Bapak Ibu harus menghasilkan produk penelitian yang lain. Ya, karena penelitian kan tidak hanya penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu produk. Oh, putus. Ya, betul, sudah bisa. Sudah bisa ya, sudah bisa. Oke. Tetapi Bapak Ibu bisa menghasilkan karya penelitian yang lain. Saat masa pandemi, apakah boleh saya menuliskan PJJ yang saya lakukan sebagai penelitian deskriptif kualitatif? Boleh saja. Deskriptif kuantitatif boleh saja. Deskriptif itu kan cerita,
menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin bisa berupa praktik baik. Kalau praktik baik itu kan nilainya hanya 2 ya Bapak Ibu ya. Best practice itu nilainya 2 dan setahun hanya 1 karya. Tapi kalau Bapak Ibu menghasilkan penelitian baik itu deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif itu nilainya 4. 1 semester bisa 1 karya. Jadi selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran jarak jauh dalam 1 semester, kemudian Bapak Ibu membuat karya inovatif digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, ini Bapak Ibu bisa membuat deskriptif ya secara kualitatif menjadi karya penelitian di publikasi ilmiah di masa pandemi ini. Boleh juga best practice, monggo mana yang Bapak Ibu sukai ya. Best practice boleh, penelitian kualitatif deskriptif boleh. Kalau penelitian itu nilainya 4, kalau best practice nilainya 2. Begitu melaksanakan PJJ dengan video pembelajaran, Bapak Ibu juga punya nilai karya inovatif. Video yang dipakai selama PJJ dalam 1 semester bisa Bapak Ibu kembangkan menjadi beberapa buah laporan karya inovatif. 1 karya yang 30 sampai 59 menit sederhana nilai 2, yang 60 menit lebih kompleks nilai 4. Itu 1 laporan. Apakah ada batasnya untuk 1 semester berapa karya Bapak Ibu? Nah, ini tentu karya inovatifnya tidak ada batasnya. Tetapi di dalam penilaian angka kreditnya ada ketentuan Bapak Ibu. 1 masa penilaian angka kredit namanya karya inovatif hanya boleh maksimal 50%. Contoh misalnya, Bapak Ibu 3D mau ke 4A. 3D mau ke 4A kan butuh 8 ya. Butuh 8 nilainya. 1 harus berupa karya penelitian. Berarti 4. Yang 4 boleh karya inovatif. Begitu Bapak Ibu. Karya inovatif itu 1 kali masa penilaian maksimal hanya 50% dari kebutuhan angka kredit. Tapi ini peluang buat kita. Kalau semua saya membuat karya inovatif bagaimana Bu? Kalau semua berupa karya inovatif tidak bisa. Karena karya inovatif nilainya maksimal hanya 50%. Sehingga tetap kalau Bapak Ibu sudah golongannya 3D ke atas, penelitian dalam masa penilaian itu 1 kali melakukan penelitian harus dilaksanakan. Karya inovatifnya 50%. Itu ya saya kira Bapak Ibu, mungkin saya hanya pancingan saja karena ini nanti kegiatan kan masih berlanjut dalam praktik pembuatan. Saya hanya menggarisbawahi saja bahwa karya yang Bapak Ibu hasilkan pada akhir kegiatan ini nanti Bapak Ibu masih perlu harus menindaklanjuti menyusun laporan cara pembuatan teknologi tepat guna khususnya di teknologi media interaktif untuk video pembelajaran. Itu perlu dibuat laporannya. Nah, laporannya mau Bapak Ibu durasi berapa? Ini tergantung dari video yang Bapak Ibu hasilkan. Tapi ya, kalau memang Bapak Ibu menghendaki supaya ini nilainya kompleks, itu bisa nilai 4, durasinya minimal harus 60 menit, syukur lebih. Ya, syukur lebih. Kalau di bawah itu nilainya hanya 2 atau sederhana. Kalau kurang dari 30 menit tidak dapat nilai, Bapak Ibu. Itu ya, Bapak Ibu, saya kira jadi Bapak Ibu dalam masa pandemi ini bisa lakukan penelitian, tapi bukan penelitian tindakan, bisa kembangkan yang lain. NRD juga boleh Bapak Ibu, ya, penelitian development riset boleh juga, kualitatif deskriptif boleh, kuantitatif deskriptif boleh, mau eksperimen semu boleh, ekspos foto boleh. Tapi bukan penelitian tindakan. Karena kalau penelitian tindakan itu otomatis harus dilakukan pembelajaran tatap muka di kelas. Sepanjang itu tidak dilakukan, alternatif penelitian kita adalah pada penelitian-penelitian yang lain. Apakah boleh Bu Guru meneliti bukan PTK? Boleh. Ya. Karya inovatif maksimal 50%.
Saya kira hanya pancingan ya Bapak Ibu dari saya. Silahkan Bapak Ibu nanti lewat kegiatan ini sampai tanggal 22 ya, Bu Ana, Bu Hidayati, sampai tanggal 22 ya, menghasilkan produk video pembelajaran. Silahkan langsung ditindaklanjuti laporan pembuatannya. Karena nanti pada saat Bapak Ibu memanfaatkan untuk mendapatkan nilai angka kredit, yang dinilaikan ada laporan, dilampiri dengan produk karya yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Sekali lagi dalam laporan, kalau nanti Bapak Ibu mengunggah karya video pembelajarannya dalam video pembelajaran di YouTube, Bapak Ibu harus memberikan linknya di laporan itu, sehingga tim penilai juga bisa membuktikan bahwa karya Bapak Ibu sudah diunggah ke blog atau diunggah di YouTube. Silakan. Itu ya Bapak Ibu, kemungkinan kita bisa mengembangkan karir selama masa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita jangan diam ya, tapi kita melakukan inovasi. Bisa berupa karya-karya penelitian, bisa berupa karya inovasi. Saya kira pendek paparan dari saya, Bapak Ibu, mungkin masih ada sedikit waktu bisa digunakan untuk tanya jawab. Silakan Bu Hidayati, Bu Ana, Pak Taufik, mungkin ada peserta yang ingin membuka tanya jawab. Ya, masih ada waktu beberapa menit. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. Kendala ini suara. Oh ya. Sudah ya Bapak Ibu. Sudah jelas. Silakan Bu. Silakan Bu. Ini sudah ada yang raise hand ini Bu. Ada, sudah ada raise hand. Bu Nur Saidah, monggo. Monggo Ibu Nur Saidah, silakan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Saidah, saya dari SMA Negeri 1 Jepara. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Tadi cukup memotivasi saya untuk lebih banyak belajar dalam hal pembelajaran dengan melalui video. Ya. Begini Ibu, pertanyaan saya. Ini saya sangat pemula ya untuk pembuatan video, sama sekali saya belum pernah. Nah, kaitannya dengan kenaikan pangkat itu membuat saya jadi semangat untuk pengen membuatnya. Ya. Nah, saya masih golongan 3C untuk pangkat ke 3D. Itu akan bisa dengan membuat karya inovatif yang Ibu tadi sudah sampaikan, atau mungkin ada karya lain yang mungkin bisa menambah saya semakin semangat. Demikian, terima kasih Bu Ana, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Saidah, monggo Bu Dia. Ya, Bu Nur Saidah, terima kasih pertanyaannya. Bu Nur Saidah 3C ya sekarang Bu? Iya Bu. 3C itu Ibu memerlukan nilai 4 dan masih bebas. Tidak harus ada minimal 1 karya penelitian. Enggak Bu. Yang sudah diwajibkan memiliki karya penelitian itu kalau sudah 3D. Kalau Ibu 3C ini masih suka-suka Ibu. Ibu semua mau karya inovatif semua, mau membuat 4 itu yang kompleks. Boleh Bu, boleh. Masih bebas. Ya, masih bebas. Terima kasih Bu. Ya. Sudah puas ya Ibu Nur Saidah? Kemudian yang up hands Pak Rahmat Basuki, monggo Pak Rahmat Basuki dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya kurang wis kirim reminder. Saya Ini kan dari SMK Negeri 1 Wanarja, Bu, Kabupaten Cilacap. Oh ya, silakan Pak. Nah, ini saya kan mau ke 4C, ya 4C nggih, Bu. 4C Itu ya kan Pak ya. nggih, itu wajib ada penelitian tindakan kelas. Kalau Iya. saat pandemi seperti ini, tadi kan tidak bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Ini Tidak memang bisa, sifatnya memang wajib PTK untuk 4C nggih, Bu nggih? Oh, bukan PTK Pak, karya penelitian Pak. Walaupun ke 4C bukan PTK. Bukan PTK, itu semua ketentuannya memiliki minimal 1 karya penelitian, tidak ada tindakan kelasnya. Jadi Bapak boleh mengembangkan deskriptif kualitatif, boleh, mau ekspos waktu, eksperimen, boleh, tapi yang penting bukan tindakan, karena tindakan itu harus di kelas Pak. Itu ya Pak ya. Terus yang kedua Bu, ini saya dapat informasi kalau ke 4C itu tidak usah membuat pak tahunan, tapi langsung misalnya 2 tahun, 3 tahun langsung dupaknya tanpa pak tahunan. Itu betul apa enggak Bu itu Bu? Oke, karena untuk 4B yang sudah 4B ke atas itu kan kewenangan penilaian angka kredit setiap tahunnya itu kan tim penilai pusat ya Pak ya. Sedangkan di penilaian di pusat itu ada batas-batasnya ya, sehingga belum bisa terlayani dengan baik seperti yang ada di daerah. Untuk golongan yang 4A ke bawah itu kan rutin, mau naik pangkat atau tidak tiap tahun selesai penilaian SKP langsung ajukan dupa. Nah, untuk yang sudah 4B ke atas mau mengajukan kenaikan pangkat, nah ini bisa mungkin setelah penilaian SKP ditata boleh Pak, tapi disimpan dulu ya, disimpan dulu. Boleh nanti kalau sudah cukup baru Bapak ajukan, karena di pusat nanti kalau tahunan ini dilayani coba se-Indonesia itu ada berapa juta guru, itu sangat tidak mungkin tim penilainya nanti yang tidak memungkinkan. Gitu ya Pak ya, disimpan sendiri dulu di rumah, nanti kalau sudah cukup baru diajukan kenaikan pangkat dan seterusnya. Itu ya Pak ya, terjawab. Satu lagi Bu moderator, satu kali lagi boleh ini? Monggo Pak. Iya ya. Ini terkait dengan publikasi ilmiah Bu, publikasi ilmiah. Itu dari PTK yang sudah ada kan sudah saya buat menjadi buku nggih Bu nggih? Iya. Ya, sudah jadi buku. Kemudian kan sudah saya jadi artikel juga di jurnal. Ya. Kemudian kalau saya buatkan satu lagi untuk artikel di apa itu, misalnya di koran atau di majalah gitu masih bisa nggak Bu? Oke. Sebenarnya guru inovasi itu peluangnya banyak Pak. Satu, produk karya, kita meneliti di sebuah kelas, entah itu PTK atau non PTK, Bapak melakukan sekali penelitian. Produknya itu bisa laporan penelitian, bisa diringkas menjadi artikel jurnal, bisa dibuat makalah untuk dipresentasikan saat seminar, ya kan? Bisa dibukukan ber-ISBN. Kalau Bapak masih mau membuat artikel populer dimasukkan di koran atau majalah masih boleh. Loh, itu satu produk isinya intinya sama tetapi modelnya beda-beda, apakah boleh? Boleh. Yang dinilai itu kemampuan seorang guru membuat produk yang berbeda-beda itu Pak. Walaupun inti yang dilaporkan itu sama, tetapi dengan produk yang berbeda memperoleh nilai yang berbeda pula. Begitu ya Pak, siapa penanya Pak Nur? Terjawab Pak? Halo? Halo Pak Nur? Putus. Silakan Bu Ana, Bu Hidayati. Pak Ahmad, puas J. Bu Nur Saidah, tolong turunkan tangannya dulu, Bu, untuk memberi kesempatan bagi penanya yang lain. Bu Nur Saidah, mohon. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Miftahudin. Monggo yang absen, Pak Miftahudin, dipersilakan.
Pak Miftahudin? Kalau belum, Pak Sriadi, monggo Pak Sriadi. Ya, terima kasih. Saya Sriadi, Bu, dari Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Oh ya, ya Pak Sriadi, silakan Pak. Nyuwun pirsa, Bu, tentang pembelajaran yang diunggah di YouTube tadi, yang termasuk dalam kategori sederhana, itu antara 30 menit sampai 59 menit, Bu, nggih? Ya, durasi waktu. Berarti minimal video durasinya 30 menit, Bu. Kalau di bawah itu berarti belum bisa. Tidak dapat nilai. Kalau di bawah 30 menit tidak dapat nilai, Pak. Minimal harus 30 menit, Pak. Iya. Ya. Matur suwun, Bu. Oh, ya itu pertanyaannya. Oh ya. Terima kasih Pak Sriadi, sudah dijawab. Kemudian selanjutnya Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah, monggo dipersilakan. Terima kasih Bu. Halo. Halo. Bu, alhamdulillah. Ya, tidak dari SMA 7 Semarang, Bu. Iya. Dari SMA mana? Semarang, Bu. SMA 7 Semarang. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, wah, Ibu, dengan semangatnya Ibu, saya tambah semangat, Ibu. Ya, mudah-mudahan. Apa namanya? Saya golongan 4A, Bu. Ini ya. Sekolah itu termasuk penggerak PHK itu, Bu. Karena teman-teman saya nggak mau melakukan sesuatu, saya harus menggerakkan mereka. Oke, bagus. Ini dapat ilmu satu lagi tentang deskriptif kualitatif ya, Bu ya. Ya. Itu seperti PTK alurnya apa ada ada batasan halamannya atau bagaimana Ibu? Oke. Ibu waktu di S1 terima itu teori metodologi penelitian ya? Iya, Bu. Ya, di dalamnya kan ada itu, ada deskriptif kualitatif, ada aspek waktu, ada itu kan. Nah, ya, itu jadi tetap kita menggunakan itu. Jadi berbeda dengan PTK ya, Bu ya. Tentu untuk karya penelitian tentu dibutuhkan semua produk-produk dari apa yang kita lakukan perlu dilampirkan, sehingga itu biasanya minimal 40 halaman, Bu. Minimal 40 halaman termasuk bukti-bukti pelaksanaannya itu ya, Bu ya. Oke. Sedangkan sistematika saya kira sama waktu kita menerima teori pada waktu di perguruan tinggi ya. Karena mungkin yang terbaru kan PTK itu. Kalau yang itu yang sama. Itu ya, Bu ya. Oke. Ya, betul. Sekali, Bu. Terima kasih. Bu Nur Hidayah, nggih. Selanjutnya Ibu Dani Asih, monggo. Bu Dani Asih. Oke. Monggo Ibu. Di-unmute dulu, Bu. Suaranya belum terdengar. Yang tanda mic itu diklik dulu, Bu. Belum terdengar juga, Bu Dani Asih. Pak Miftahudin nggak ada, Ibu? Ada Pak Miftahudin itu juga. Iya betul. Ada Pak Miftahudin. Pak Rahmat Basuki, tolong tangannya diturunkan dulu, Bapak. Bu Dani Asih, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Kita beri kesempatan Pak Miftahudin dulu, nggih. Nggih. Mohon maaf. Pak Miftahudin, monggo. Belum nyambung ya kayaknya. Oh, belum. Pak Wawan, Bu Ana. Oh, Pak Bu Dani Wawan, Asih sudah. Saya Bu Hidayati. Itu Pak Wawan dari Palembang sejak pertama udah angkat tangan, Bu. Belum di. Yang mana? Pak Wawan Toro. Wawan Toro paling atas. Iya. Iya, Pak Wawan. Oke. Iya. Oke, Pak Wawan.
Bu Daniase, mohon maaf suaranya belum terdengar Ibu. Dipending dulu nggih, Pak Wawan dulu dari Palembang. Monggo Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wantoro dari Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Materinya menarik sekali, saya kira. Saya golongan 4A mau ke 4B. Selama saya naik pangkat itu tidak pernah buat laporan karya inovatif karena memang belum bisa. Gitu. Yang saya buat cuman PTK, PTS, diktat. Jadi menarik sekali bagi saya karena saya ingin belajar kalau laporan karya inovatif itu. Kalau misalnya itu ada contoh laporannya itu dibagi cara step-stepnya. Terus laporan karya inovatif itu bukan masuk penelitian ya Bu ya? Apa juga laporan karya inovatif itu bukan penelitian ya? Bukan penelitian Pak. Karya. Ya karya tapi ada laporan bukan? Cara laporan. Ada laporan pembuatan, ya. Tapi bukan penelitian itu Pak, bukan penelitian itu. Ya, jadi kita ingin buat laporan karya inovatif itu dengan langkah-langkahnya itu, karena kita juga butuh jurnal kan ke-3B itu yang belum pernah kita buat, mungkin ada konsultasi kepada perguruan tinggi gitu kan. Nah, yang kita inginkan langkah step laporan karya inovatif itu, karena belum pernah kali kita buat. Saya kira ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya kirim lewat Bu Hidayati ya Bu ya. Nanti tolong Bu Hidayati yang ngepul semua materi. Siap Bu, siap. Ya nanti saya kirim. Ya Pak. Nanti lewat Bu Hidayati nanti. Ya. Ya terima kasih sebelumnya Bu. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Wawan. Mohon diturunkan tangannya Pak. Bu Pak Rahmat Basuki dan Bu Nur Hidayah, nyuwun tulung menurunkan tangannya biar memberi kesempatan bagi yang lain. Monggo Bu Daniase tadi. Bu Daniase sudah bisa berhubung? Terhubung belum? Bu Daniase? Belum? Bu Daniase? Oh, on progress. Monggo Ibu Husnul Khotimah. Oh, Bu Daniase, belum terdengar Ibu? Belum kayaknya. Belum Ibu. Sinyal. Belum terdengar suaranya Bu Daniase? Ya. Sekarang ke Bu Husnul Khotimah Ibu, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimah dari Kabupaten Pasir. Nah, dalam hal ini, gini Ibu, di tempat kami itu kan di Kabupaten Pasir itu baru ada pelatihan pembuatan video pembelajaran. Itu yang memakai Filmora sama KineMaster. Nah, itu bekerja sama dengan rumah belajar. Nah, di situ diminta untuk membuat video pembelajaran dengan durasi waktu itu 3 menitan. Dengan alasan kalau dibuat lama itu nanti siswanya bosan gitu. Jadi intinya nanti takutnya siswanya bosan. Nah, sehingga kami sebagai peserta juga membuat video pembelajaran dengan durasi waktu yang telah minta itu tadi. Nah, dalam hal ini dengan sangat hormat nanti kami minta untuk file materinya tadi itu biar bisa kami share dengan teman-teman, jadi bisa untuk masukan bagi kita semua bahwasanya kalau berkaitan dengan paket itu nanti kan otomatis minimal kan 30 menit agar dapat nilai kan seperti itu. Tetapi kalau misalnya hanya 3 menit itu kan tidak dapat nilai. Iya, betul sekali. Nah, dalam hal ini kami nanti mohon dengan hormat dan sangat untuk minta filenya nanti bisa kita share seperti itu. Buku 4 itunya ini Bu ya, buku 4 ya. Oke, Bu Hidayati nanti. Ya.
Ya. Inggih, mungkin begitu saja Ibu. Jadi nanti dengan saya minta filenya untuk bisa kita share dengan teman-teman yang lain, karena sekali kita itu melangkah artinya bisa kita sambil untuk tabungan nanti kita naik pangkat seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk buku Husnul Khotimah juga ya, untuk buku Husnul Khotimah. Jadi video pembelajaran itu harus memuat minimal 1 KD atau lebih, Bu. Seperti kalau yang di SD itu kan tematik, itu kan beberapa KD. Kalau yang di SMP, SMA, SMK berbasis mata pelajaran, video pembelajaran itu kan memuat minimal 1 KD. Bisa boleh lebih dari 1 KD. Sehingga proses pembelajarannya tidak hanya sebentar-sebentar, Bu. Mungkin harus memuat 1 KD itu harus tuntas begitu, Bu. Itu ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Ibu. Kalau misalnya dalam 1 KD itu kita buat jadi 2 kali pertemuan. Artinya dalam 1 KD itu kita membuat video pembelajarannya itu hanya untuk 1 video pembelajaran itu 1 pertemuan. Itu apakah bisa Ibu nggih? 1 CD-nya 1 pertemuan. Boleh saja, Bu. Oke, karena kan ini kompleksitasnya kan tinggi gitu kan, artinya jadi kita pecah-pecah gitu, nggih. Bisa, Bu, bisa. Hanya karya inovatif kan memang tidak ada batasan, hanya 1 kali tahap penilaian angka kredit maksimal 50% dari kebutuhan angka kredit golongan masing-masing. Itu ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Husnul Khotimah, nyuwun tulung, mohon tolong tangannya diturunkan Ibu untuk memberi kesempatan bagi Bu Daniase, terhubung kembali Bu Daniase. Bu Daniase. Bu Husnul Khotimah, nyuwun tulung, tangannya diturunkan. Sudah? Oh, belum terhubung. Pak Miftahudin yang sudah absen. Pak Miftahudin, monggo. Pak Miftahudin. Belum ada suaranya. Ada, silakan buka kamera dan mic-nya Pak Miftahudin. Belum ada. Ini ada Bu Daniase muncul kembali. Monggo Bu Daniase, sudah? Masih terkendala suara aja. Iya, kendala sinyal kali. Kendala suara, mungkin sinyal. Maaf, ini saya Bu Hidayati. Pak Miftahudin, coba kamera panjenengan saja yang dimatikan, suara saja coba. Dari tadi kelihatannya terkendala, padahal kamera bagus. Ya, coba suara saja, kameranya dimatikan dulu. Ya, sekarang bersuara coba Pak Miftah. Ya, kelihatannya sudah di awang-awang nih. Sudah mau masuk ini. Ya, silakan. Kalau absen pakai itu Pak di tandanya, diklik dulu tanda tangannya itu kemudian nanti bisa masuk. Pak Agus Sumarno. Kami tahu deh, monggo. Halo, saya sudah bisa masuk, Bunda. Ya. Oh, iya saya ya. Ya, betul. Oh. Monggo Bu Daniase, Pak Miftahudin dipending dulu nggih. Oke. Assalamualaikum Bunda Dia. Waalaikumsalam. Oke, dalam dari SLB Negeri Karanganyar. Ini yang Monggo. Ya, tetangga Bunda. Ini mumpung kesempatan ada pertanyaan untuk waktunya. Untuk tadi yang akan saya tanyakan, untuk golongan 3D yang akan naik ke 4A, apakah punya kewajiban untuk memiliki jurnal penelitian 1, Bunda? Oh, 3D ya, Bu ya? Ibu 3D? D, betul. Untuk 3D belum, Bu. Hanya penelitiannya harus punya nilai 1, Bu. Kalau jurnalnya nanti kalau sudah 4A, Bu.
Oke, Bunda, terima Kalau kasih. 3D itu yang penting penelitian 1, nilai 4. Nanti kalau sudah 4A itu harus penelitian 1, jurnal 1. Oh, siap, J. Ya, itu ya, Bu ya. Untuk tadi untuk mengantisipasi karena penelitian tindakan kelas untuk masa saat ini kan tidak memungkinkan, maka Ya. kita penelitian deskriptif kuantitatif. Ya. Sistematiknya seperti penelitian-penelitian yang sudah ada saja ya Bunda ya? Iya, seperti penelitian umum formal seperti biasanya waktu Ibu kuliah itu loh. Oh, J. Lalu Ya. Pengawas kepala sekolah. Ya kalau guru kepala sekolah, Bu. Kalau guru, Ibu guru kan? J. Kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah. Ya. Oh, kepala sekolah, J. Itu Ya. yang kedua. Kepala sekolah. Bunda, yang mau saya tanyakan berkaitan dengan karya inovatif. Ya. Di situ kan ada beberapa ini item yang dapat kita kembangkan. Salah satunya itu menciptakan atau menemukan karya seni, di mana kita bisa cerpen, novel. Boleh. Itu boleh ya Bunda ya? Boleh, tapi harus dibukukan ber-ISBN untuk puisi itu 20 judul. Itu cerpen Bunda yang 20 judul, yang puisi 40 ya? Oh, itu yang kompleks, Bu. Puisi 20 boleh, sederhana. Yang 40 kompleks. Ya, nanti di buku 4 ada dibaca ya, Bu ya. Di buku yang ada di Bu Hidayati nanti sudah ada, tolong nanti dibaca. Gitu ya. Oke, berarti untuk memenuhi 8 KI atau PN-nya itu karya inovatif atau karya publikasi ilmiah bisa 1 penelitian deskriptif kualitatif itu 1 nilai 4. Kemudian buat menemukan menciptakan karya seni misalkan kompleks 4 sudah terpenuhi nggak Bunda? Sudah. Oh, gitu. Kan 8. Ya. Sudah 8 tapi sudah terpenuhi nggak Bunda? Sudah cukup ya. Kalau itu diterima, kalau mengusulkan itu tolong dikasih reserve Bu, jangan pas. Oh, dikasih sepan ya Anda ya? Ya, kalau 1 dicoret nanti masih ada spellnya, gitu ya Bu ya. Oke, biar nggak bolak-balik. Ya. Sudah cukup, Daniase? Sudah cukup, J? Makasih. Ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Miftahudin sudah bisa gabung Pak Miftahudin? Sudah? Belum bisa Pak Miftahudin? Belum ada suara. Belum ada suara. Bu Tia, ini ada Pak Agus Sumarno dari Wonogiri. Tidak langsung tangannya yang di kamera itu naik. Ya boleh, silakan. Pak Agus, silakan. Di unmute dulu mic-nya Pak. Itu diklik dulu mic-nya supaya bisa bicara. Terdengar suaranya. Pak Agus, itu yang tanda mic itu diklik dulu Pak. Pak Agus. Diklik dulu Pak, nggak terdengar suaranya Bapak. Di unmute dulu. Mic-nya. Oh, nah, sudah sekarang alhamdulillah. Monggo silakan ke Bu Tia Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Tia. Saya Kepala SMP Negeri Cimantoro. Oh iya, Pak. Ini golongan saya ini 4B menjelang 4C. Untuk kepala sekolah membuat video pembelajaran itu bisa enggak itu? Karena tidak masuk kelas itu untuk kepala sekolah. Itu nomor 1. Ya. Yang nomor, saya ingin contoh video pembelajaran yang lolos, terus nanti kita buat laporannya. Tapi ada contohnya Bu, yang durasinya tadi disampaikan Ibu kisaran 60 menit lebih tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena nanti ke pusat Bu, kita pengajuannya ke pusat, itu nanti apa juga menyertakan dupa tahunannya yang dari kabupaten. Terima kasih Bu. Oke, Bapak ini golongan 4B ya? Ya,
Bapak 4B kepala sekolah. Saya tanya, Bapak ngajar enggak? Tidak, Bu. Karena kepala sekolah kalau kurang guru boleh ngajar kan? Saya tanya, Bapak ngajar enggak? Tidak, Bu. Kalau tidak berarti Bapak tidak melaksanakan PJJ kan? Tidak. Kalau tidak enggak usah bikin video pembelajaran Pak, enggak dapat nilai Pak. Waduh, lah pengen oh, Bu. Oh ya boleh, karena video pembelajaran itu dipersembahkan buat guru lain boleh ya. Tidak dilakukan sendiri, boleh Pak, boleh. Ya Pak Agus itu. Ya boleh Pak, boleh. Kemudian apa pertanyaan berikutnya tadi apa Pak? Pertanyaannya tadi apa? Yang kedua, minta contoh video pembelajaran yang sudah diakui nilainya, nanti di-share di grup gitu, Bu. Oke, saya ini pengawas SD, Pak. Jadi kalau contoh itu contoh saya dari guru-guru saya itu ya contoh yang SD itu, Pak. Bapak SMP kan? Ya. Mungkin nanti Bu Hidayati atau Pak Topik sudah punya yang KD untuk SMP, SMA ya, bisa dicontohkan nanti. Kalau yang saya punya itu video pembelajarannya itu tematik, Pak, untuk SD, Pak. Saya kan pengawas SD. Sehingga kalau bimbing itu dokumen yang sekarang saya miliki adalah yang tematik SD. Ada yang durasi 30 menit, ada yang lebih dari 30 menit. Itu ya Pak, saya kira gimana Pak? Saya punyanya SD Pak. Enggak apa-apa Bu, yang penting ada contohnya. Oke. Bentuknya PowerPoint ya, bentuknya PowerPoint. Nanti saya kirim lewat Bu Ida juga. Gitu ya Pak, tadi pertanyaan ketiga apa Pak tadi? Untuk pengajuan ke pusat untuk ke golongan 4C itu apa juga menyertakan dupak tahunan dari kabupaten itu loh Bu? Itu. Oke, Bapak kalau sudah 4B kabupaten pun tidak punya kewenangan untuk menilai Bapak. Karena kalau sudah 4B itu kewenangannya tim penilai pusat Pak. Kabupaten kota tidak boleh menilai, salah itu. Seandainya dinilai pun itu tidak bakalan dihitung. Jadi Bapak nanti kalau mengajukan dupa ke pusat, itu mulainya dari part 4A itu Pak. Oh gitu ya. Ya, Bapak punya part 4B ya? Ya, berangkatnya dari part 4B. Ya. Terus setelah 4B ke sini tidak perlu dihitung tahunan, karena tim kabupaten kota tidak punya kewenangan untuk menilai golongan 4B ke atas. Itu ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih. Sudah terjawab ya? Oke. Bapak Ibu, mohon maaf Bu Dia, karena durasi waktunya sudah hampir habis ini, supaya tidak terpotong nanti Ibu bisa mengakhirinya. Untuk... Oh iya, bisa. Saya harus ganti. Ada temu alumni juga ini nanti jam 10. Sudah lebih ya. Saya akhiri ini Bu, saya harus... kata-kata akhir sekarang? Oke. Ya, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktu kita tidak banyak ya tadi sharing masalah karya inovatif khususnya di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu tetap tertantang bisa melakukan inovasi-inovasi tertentu untuk membantu para siswa untuk bisa maksimal dalam belajar. Walaupun Mas Menteri, walaupun Dirjen GTK tidak menganjurkan guru ini harus tuntas KD, tetapi memilih KD-KD substansial yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak belajar bermakna, tidak membosankan tapi menyenangkan. Nah, lewat layanan pembelajaran jarak jauh yang tetap menyenangkan buat anak-anak di jenjang apapun, kita punya peluang untuk melakukan pengembangan profesi bagi diri kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah melakukan penelitian non-PTK, yang kedua bisa membuat media pembelajaran interaktif untuk membantu anak-anak belajar secara jarak jauh, juga sekaligus guru mengumpulkan nilai angka kredit untuk pengembangan profesi. Mudah-mudahan lewat forum yang membanggakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu punya peluang untuk itu. Sekali lagi, karya yang dihasilkan oleh Bapak Ibu berupa video pembelajaran
tolong dilengkapi dengan laporan cara pembuatan dan cara penggunaannya. Nanti contohnya, saya mencontohkannya nanti bukan yang video ya Bapak Ibu ya, karena saya yang video belum punya laporannya, yang ada itu laporan pembuatan alat peraga, tapi saya kira sama urgensinya, hanya ceritanya Bapak nanti alat peraga diganti video, begitu ya Bapak Ibu ya, karena yang dinilai dalam angka kredit adalah laporannya, walaupun karyanya juga dilampirkan, baik itu dalam flash disk atau CD. Kalau memang itu sudah diunggah di YouTube, di laporan diberikan linknya supaya tim penilai bisa merunut bahwa itu betul-betul sudah diunggah di blog atau diunggah di YouTube tertentu. Begitu Bu Ana, saya kira selamat berkarya Bapak Ibu, walaupun di masa sulit kita tetap harus bekerja secara kreatif, memberikan peluang anak-anak kita bisa belajar secara maksimal. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pendek ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya berharap pertemuan kita yang pendek ini bermakna buat Bapak Ibu semua, khususnya membantu anak-anak dan peningkatan pengembangan karir Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan Bu Ana. Ya, mohon maaf sebentar karena masih banyak Bapak Ibu yang absen, tapi karena durasi waktu yang terbatas, mohon Ibu nanti kalau ada Bapak Ibu yang menghubungi Bu Diah, mohon dibantu nggih Ibu. Boleh, boleh. Ya. Atau panitia mengubah Raizen, mengubah chat, masuk ke WA, nanti saya longgar pasti saya jawab. Oke, gitu ya. Nanti janji saya, gimana Bu? Terima kasih waktunya Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu berikan, waktu yang Ibu berikan menjadi amal ibadah Budiah. Terima kasih. Amin, 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 amin. Saya langsung pamit untuk live ya Bu ya, karena saya mau pindah. Ya. Monggo Budiah, terima kasih. Ya, saya kirim nanti materi yang diharapkan. Selamat siang. Saya izin dulu ya. Monggo Budiah, matur nuwun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tadi belum sempat dijawab oleh Bu Diah, Bapak Ibu bisa menulis sekali lagi nomor HP Bu Diah itu di 085 71 61 45 688 atau WA di 089 605 231 955. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan dijawab tuntas sama Bu Dr. Diah. Bapak Ibu, kiranya cukup sekian pertemuan kita di webinar kali ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan oleh narasumber kita yang pertama bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik anak-anak bangsa. Saya Ana Yuniati, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali ke Bu Hidayati, monggo. Ya. Terima kasih Bu Dr. Diah, terima kasih Bu Ana Yuniati, dan Bapak Ibu yang saya hormati, acara masih tetap berjalan karena materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Mulyadi akan segera kita mulai juga. Namun bagaimana Pak Taufik, lanjut atau jeda dulu sebentar?